Di balik gelap. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun, Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu perjalanan wisata yang disponsori oleh perusahaan tempat saya bekerja, saya menginap di sebuah hotel tua yang terletak di kaki gunung. Jadwal wisata yang padat membuat kami baru masuk kamar hotel sekitar jam 9 malam. Perasaan kurang nyaman langsung muncul begitu masuk ke dalam kamar dengan perabot yang tua, berhawa dingin, dan agak lembab. Untuk menghalau perasaan itu, saya kemudian membuka jendela. Ternyata di luar gelap sekali, karena malam itu bulan tidak bersinar. Pikiran buruk mulai muncul di kepala. Dengan perasaan yang tidak nyaman, saya kemudian berusaha untuk tidur. Saat pagi hari, saya terbangun oleh alarm handphone. Dalam keadaan lelah, saya membuka jendela untuk melihat apakah langit sudah terang. Semangat saya muncul kembali
Setelah melihat keindahan alam di bawah sinar matahari pagi dan langit yang cerah. Pikiran buruk yang muncul di malam sebelumnya terbukti salah. Kenyataannya, di balik gelap yang pekat, ada alam yang indah. Berkaca pada pengalaman di hotel tua itu, saya menyadari bahwa masa depan memang tersembunyi dari pikiran dan akal saya. Saya hanya bisa menduga apa yang akan terjadi. Lagi pula, lebih sering menduga yang buruk daripada yang baik. Namun pengalaman pribadi saya membuktikan bahwa dugaan-dugaan buruk itu lebih sering tidak terjadi. Injil hari ini menunjukkan hal yang lebih mendalam. Ia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak terlepas dari Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan karena kepenuhan dan kesempurnaan kasih-Nya, saya yang tidak layak di hadapan-Nya terus-menerus ditopang, dibantu, dan dilimpahi kasih karunia berupa berkat dan anugerah yang memungkinkan saya untuk menjalani, melewati, dan mengatasi segala kesulitan yang datang silih berganti. Paus Fransiskus pernah menulis, "Dan jika surga menanti kita, mengapa kita harus terlena dengan urusan duniawi? Mengapa kita harus terlena dengan uang, ketenaran, dan kesuksesan yang semuanya hanya sementara? Mengapa kita harus membuang waktu mengeluh tentang malam ketika terang siang menanti kita? Semua ini akan berlalu. Berjaga-jagalah, firman Tuhan." Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas kasih karunia yang terwujud sempurna melalui pribadi Yesus Kristus. Curahkanlah rahmat-Mu atas kami, agar pandangan kami tetap tertuju padamu. Agar hati kami tidak gentar dan tetap teguh memikul salib kami masing-masing. Bunda Maria, teladan kami semua, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini. Amin.